Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Kita masuk ke surat Al-Asr. Al-Asr. Ayatnya hanya 3 ayat. Mungkin ini ayat favorit ya. Dan semuanya insya Allah hafal surat ini. Bahkan saya juga mengalami ketika SD sebelum pulang itu baca surat ini dulu gitu ya. Betul kan? Nah, iya. Nah inilah. Tapi mungkin kalau mau pulang baca surat. Oh ya, sebenarnya ada hadisnya. Jadi ketika Rasulullah SAW ataupun para sahabat ketika bertemu dengan sahabat yang lain, itu tidak lain yang dibaca adalah surat ini. Jadi karena kan ada bahasa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Dan ini juga bahkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kalaulah Al-Qur'an turun dengan satu surat ini saja katanya, itu sudah cukup. Karena kalau kita dalami ayatnya itu mencukupkan sebagai seorang muslim beramal soleh, iman, beramal soleh. Kalau kita pahami ayatnya lebih dalam gitu, nantilah ditafsir itu mungkin. Tapi intinya seperti itu. Jadi dulu para sahabat kalau bertemu itu sebelum berpisah baca surat ini, dan itu dilakukan sama kita masya Allah di Indonesia ketika masih SD. Saya rasakan itu waktu itu SD. Pulang kata ibu gurunya, ayo baca dulu surat Al-Asr ya. Wal asri. Iya. Oh gitu. Iya masya Allah. Bagi yang baru dengar berarti ini jadi ilmu baru berarti ya masya Allah. Oke, surat ini hanya 3 ayat, mudah insya Allah untuk dihafal ya dan dibaca. Mungkin juga bisa kita baca setiap hari juga gitu ya dalam sholat sunnah ataupun sholat wajib. Baik, saya akan contohkan cara baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, saya baca satu ayat, Bapak-bapak mengikuti. Oke, kita mulai dari basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, masya Allah, bagus. Surat ini biasanya kesalahan umum ya Pak, kesalahan umum ketika membaca surat ini adalah di ayat pertama wal asr. Yang pertama huruf sodnya tidak jelas. Sodnya itu mendekati huruf sin, padahal sin dengan sod itu beda. S biasa dengan sod itu lebih tebal huruf so. Wal as itu yang pertama. Jadi menyamakan huruf sod dengan sin ya, S biasa. Tapi kalau sod itu kalau dalam tulisan Latin SH, jadi so lebih tebal. Itu yang pertama. Yang kedua, jarang terdengar bunyi ro-nya. Jadi banyak orang yang bacanya wal as. Padahal ada ro di situ. Nah, itu jadi nggak dapat bagian huruf ro itu harusnya dibaca, terdengar. Nah, ini yang harus sebenarnya kita hati-hati ketika membaca Al-Qur'an, karena kita sekarang belajar, mari kita baca dengan sesuai dengan hukumnya gitu ya, sesuai dengan hukumnya. Wal asr. Wal asr. Jadi mengalir ke huruf ro, dari sod ke huruf ro. Wal asr. Saya Bapak-bapak boleh diikuti wal asr. Wal asr. Mantap, keren. Nah, seperti itu ya.
Innal insana lafi khusr. Berarti di sini juga sama. Sin. Nah, kalau ini S biasa. Sin ke ro. Khusr. Nah, di sini ada kha. Kha khusr. Khusr. Ya, di situnya paling yang harus diperhatikan lebih. Dan hukum gunnahnya ditahan. Jangan terburu-buru. Nah, ditahan. Dua harokat. Innal insana lafi khusr. Nah, itu di situ. Nah, di ayat ketiganya ada yang kuat, ada yang enggak kadang. Nah, di sini jangan dipaksakan. Kalau tidak kuat boleh dipotong. Dipotongnya di mana? Illalladzina amanu wa aminus solihat. Boleh di situ berhenti Bapak-bapak ya. Kalau tidak kuat nafasnya ya. Jadi sangat memudahkan. Jadi kalau dalam ilmu baca Quran ada yang namanya waqaf ibtida. Kita bisa berhenti di tengah-tengah ayat panjang dan memulai lagi sesuai dengan makna ayat. Nah, jadi jangan asal-asalan juga. Kalau di sini kenapa dari mana kita mulainya? Dari waw dan, artinya dan. Jadi mulainya dari situ kalau secara bahasa. Wa amilus solihat, diulangnya. Saya contohkan illalladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sabr ya. Seperti itu. Ya, insya Allah bisa ya. Saya contohkan sekali lagi, saya baca sekali, Bapak-bapak ikuti, nanti setelah itu baru satu persatu. Baik, saya langsung mulai dari ayat pertama. Wal asr, silahkan. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di sana tidak berat kalau berhenti di wa amilus solihat? Insyaallah. Aman ya? Aman. Baik, saya mulai dari kanan mungkin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oke, barakallah. Oke, Pak Hadi, sedikit diulang. Ada di kata diperhatikan kata al-insan itu ain atau hamzah? Insan, i-nya. Insan. Innal hamzah. Berarti dibacanya insan. Terus illadzina amanu atau amanu, hamzah atau ain? Hamzah juga. Nah, di situ diperhatikan bedakan antara ain dengan hamzah. Boleh dibaca sekali lagi yang ayat 2 dan 3? Oh, boleh. Iya, barakallahu fikum. Masya Allah. Oke, dari ayat pertama perhatikan wal asr. Ada yang tahu hukum tajwid apa di sana? Dari wal dulu. Wal. Al-Qamariyah, betul. Kenapa Al-Qamariyah? Lamnya dibaca jelas ya. Al-Qamariyah sama seperti kita melihat komar, apa artinya komar? Bulan. Sama seperti kita melihat bulan jelas terlihat. Tapi kalau syamsiah ada satu lagi, matahari, silau nggak bisa. Makanya alif lamnya dilewat gitu. Jadi ke huruf setelahnya ini Al-Qamariyah, betul. Wal asr. Ro di akhir. Ro tafkhim, betul. Kenapa tafkhim tidak tarqiq? Ada tas. Nah, justru kalau kasroh tarqiq tipis. Kalau kita baca ro-nya ri itu tipis, ri wal asri innal tuh tipis ri. Tapi kalau ini wal asr tuh jadi tebal.
Karena juga Apa? karena rohnya tebal. Iya, karena orangnya tebal, betul. Tapi kenapa? Betul itu. Tapi kenapa? Sebelumnya ada sukun dan fathah. Jadi fathah yang menjadikan dia tebal dan dia pun jadi sukun. Dia sukun dan sebelumnya fathah. Itulah yang menyebabkan dibacanya tafkhim atau tebal. Makanya bar misalkan, bar. Nah, berarti tafkhim karena sebelumnya fathah. Jadi patokannya gini, kalau kasroh berarti tarkik, mau sebelumnya mau dia kasroh. Kalau tafkhim sebelumnya domah atau fathah dan dia sukun, atau ketika dia domah atau fathah itu pasti tafkhim. Selanjutnya inna dulu, inna gunnah, betul. Gunnah itu cuma 2 hurufnya, nun dan mim bertasdid. Setiap ada nun dan mim bertasdid dibaca dengung 2 harokat. Inna, jadi tidak terburu-buru. Kan ada banyak yang bacanya innal insana lafi, yang padahal ditahan dulu. Innal insan. Al lagi, innal qamariyah lagi, betul. Ikhfa, betul. Ikhfa. Kalau di Al-Qur'an seperti ini, di Al-Qur'an apa? Iya, nggak dikasih sukun biasanya. Saya suka ngajarnya kayak gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia Quran, nah ada. Jadi nah ini kan dikasih ya, yang berarti kalau sekarang sih makin canggih, banyak yang dikasih warna, ada yang dihilangin gitu ya. Tapi kalau lebih bagus ketika kita tahu huruf-huruf ikhfa itu lebih mantap. Jadi mau warnanya berubah, mau ya itu yang ikhfa ya dibacanya. Insana sa mad tabi'i, betul. Terus kenapa dibaca mad tabi'i? Ada yang bilang fathah berdiri katanya. Fathah tegak lurus. Ya, semuanya itu betul. Intinya mad tabi'i dibacanya 2 harakat ya. 1 ayunan. Kalau anak-anak sekarang bacanya 1 ayunan katanya. Innal insana sa. Nah, gitu itu dibaca 1 ayunan. Diayun 1 ayunan. Sana lafi, sama, betul. Khusr. Tadi patokannya apa berarti? Tafkhim. Masih tafkhim. Illa alladzina. Alladzi itu sebenarnya ada syamsiyah, betul. Tapi digabung ya. Lam itu kan itu bisa digabung tulisannya. Terus alladzina dzi mad tabi'i, mad badal. Mad badal itu. Jadi kalau ada hamzah itu kepala ain ditambah alif itu disebutnya mad badal. Mad badal. Sama 2 rakaat aja. 2 rakaat, 2 harokat. Astagfirullah. Terus kalau di Quran dulu kita itu biasanya alif terus di atasnya ada fathah berdiri. Nah, kalau ini tulisan mushaf Madinah seperti ini, mushaf Saudi ya. ada hamzahnya. Hamzahnya terus ditambah alif. Ya, makanya disebut badal. Nah, ini Quran Indonesia berarti ini ya? Iya, Quran Indonesia. Oh iya, itu. Seperti itu kan? Enggak apa-apa. Yang penting kan bacanya betul gitu ya. Bacanya betul. Terus manu mad tabi'i lagi. Berarti komplit di sini huruf mad tabi'i. Tadi di awal ada sebelumnya fathah gitu ya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Sekarang waw sukun sebelumnya dhammah. Wa amilus so. Ini kan lu-nya tidak dibaca panjang, betul. Kalau dia nggak digabung mad tabi'i, tapi karena digabung ke huruf shad, wa amilus so, hukumnya jadi beda. Jadi apa? Syamsiyah, alif lam syamsiyah. So mad tabi'i, liha mad tabi'i. Kalau bapak-bapak ada yang mendengar ini bukan mad tabi'i itu mad badal, jangan disalahkan. Itu pun betul. Ada orang yang bacanya nyebutnya mad badal. Kenapa? Karena nggak dikasih alif, soalnya dikasih tanda fathah berdiri. Jadi biasalah ya, dalam ilmu ini juga sama ada perbedaan. Jadi ketika bapak-bapak ini bukan mad tabi'i, ini mad badal, kalau jangan sampai berantem. Kita tahu dua-duanya. Ini betul mad tabi'i. Masing-masing punya guru. Iya, dan dua-duanya yang penting dibaca 2 harokat, tidak ada yang salah ya. Terus soliha mad tabi'i. Watawa mad tabi'i. So, siapa yang tahu? Lin, betul ya, ada lin, ada madlin. Kalau madlin di akhir diwakafkan alaih misalkan ya, saum ya gitu. Quraisy, nah itu madlin karena panjang. Mad itu artinya panjang, jadi dibaca panjang. Tapi kalau ini kan pendek, makanya lin aja. Lin bil
bil Kemarin. qamar ya, betul. Haqqi wa tawa matabi'i saw lin bis syamsiyah sob qalqalah apa? Sugro ya, karena tidak di akhir, masih di tengah-tengah. Sugro ya. Sober. Ro-nya terakhir ada sebelumnya fathah, sober, tafkhim. Alhamdulillah. Seperti itu. Bapak-bapak tahu hadis tentang majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Pernah dengar hadis itu ya? Itu yang memang harus jadi motivasi ketika kita hadir ke majelis ilmu, ta'lim, apalagi baca Quran bareng-bareng seperti ini, saling mengajarkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu majelis ilmu gitu ya, secara yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian saling mengajarkan entah tentang cara bacanya atau isi dari ayat Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, ini salah satu keutamaannya, akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah. Kita tahunya sakinah itu ketika sakinah mawaddah warahmah. Ternyata sakinah pun diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah Bapak. Terasa Pak sakinahnya? Atau pas ada pasangan aja sakinah? Harusnya dalam majelis ilmu juga kita harus dapat sakinah. Iya ya, Masya Allah. Sakinah karena kita merasa tenang. Kalau saya pribadi Masya Allah ketika berada di majelis ilmu merasa gitu. Beda gitu ya, ada tenang. Saking tenangnya kadang ada yang sampai tidur. Jumatan bisa. Oh, Jumatan. Terlalu sakinah itu. Nah, terlalu sakinah. Jadi ada orang, iya begitu. Antum kenapa tidur itu lagi majelis ta'lim katanya? Kan ada sakinah katanya. Jadi alasan Pak. Itu apa sakinah apa dari syaitan itu? Jadi dalilnya dijadikan buat tameng dia. Karena boleh tidur karena saking tenangnya sakinah. Tapi sakinah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuntut ilmu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Udah mata di sakinah ya Pak, terus ditambah kasih sayang Allah, makin tenang gitu ya, makin tenang. Nah, terus wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Oh, malaikat menaungi. Kalau kita bisa melihat ke atas mungkin ya istilah, atau kalau malaikat bisa dilihat dengan mata kita sendiri, malaikat sedang menaungi kita. Allah mengutus para malaikat untuk menaungi orang-orang yang berada di majlis ilmu. Masya Allah. Semuanya Ya? Masya Allah. Iya, makanya kita harus beruntung bisa berada di sini. Sesuatu yang besar. Karena mungkin banyak ya yang ada di Saudi ataupun di luar sana, tapi masih belum bisa punya kesempatan untuk seperti ini mengaji. Ya, itulah yang harus kita syukuri. Ya, ada yang belum dikasih hidayah, belum digerakkan hati. Itu kan hati ya. Allah yang menggerakkan. Ya, betul? Allah, kita bisa berada di sini tuh bukan karena kita. Allah juga yang menggerakkan hati kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik, dan makanya ada taufik disebutnya. Selain hidayah ada taufik yang menggerakkan, mendorong. Yang terpilih sama Alhamdulillah. Kebanyakan kan yang beraktivitas di luar sana. Kuis. Alhamdulillah, Masya Allah yang dipilih sama Allah untuk datang ke sini. Alhamdulillah ya. Saya juga alhamdulillah bersyukur jadi bisa bersilaturahmi di sini ya. Apalagi terakhir, wa hafathumul malaikah wa zakarahum. Nah, ini yang terakhir. Wa zakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut satu persatu Pak Tajudin, Pak Zainal, Pak semuanya di depan para malaikat, di hadapan para malaikat. Si Anu nih ikut di Suwaidi ya, ikutan. Masya Allah. Ya. Bapak disebut-sebut sama presiden bangga enggak? Nah, Bagaimana kalau disebut-sebut sama Allah? Allah. Masya Allah. Itulah bayangannya dengan manusia aja gitu ya, kita disebut sama, misalkan presiden lagi pidato disebut nih Pak Kasman, wah. Iya, apalagi yang nyebutkan yang menciptakan kita gitu ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadi pertemuan yang menjadi wasilah supaya kita bertemu lagi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa hadirilah taman-taman surga yang ada di dunia ini, di muka bumi ini. Apa itu taman surga? Kata Rasulullah SAW menjawab lagi,
majlis ilmu. Ya, itulah banyak keutamaan bagi orang yang berada di majlis ilmu. Dan terakhir mungkin hadisnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sih gitu kalau bukan itu yang kita tuju ya, karena dunia ini fana, maka tujuan akhir kita adalah menggapai kebahagiaan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kekal tersebut dan dijauhkan dari segala siksa di alam akhirat, nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.